قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang telah melimpahkan kepada kita karunia yang tiada tara, nikmat yang luar biasa, sehingga di antara kewajiban yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita bersumber dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Apapun yang kita miliki, keluarga, harta, kendaraan, anak-anak, semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib menisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada di antara kita mengatakan semua nikmat ini karena usahaku, karena kepintaranku, karena ini, karena itu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ayat ini di dalam surat disebut dengan suratul Nahl. Surat Nahl ini terkenal dengan surat nikmat karena Allah menceritakan nikmat yang banyak sekali di dalamnya, sehingga para ulama menyebutkan bahawa suratul Nahl yang mana setelahnya adalah surat Al-Isra itu adalah surat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bentuk surat nikmat ini Allah menyatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kata-kata, dengan lisan, dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah. Sehingga sejatinya seorang muslim, mereka tidak boleh melewatkan sebuah kalimat yang sangat indah, alhamdulillah. Dan kalimat ini adalah kalimat yang diabadikan oleh Allah. Di dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan, wa qalu alhamdulillah. Mereka, siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Begitu juga dikala Allah menyebutkan tentang Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, wa qala alhamdulillah. Mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Sehingga itu merupakan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan memuji dan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, dan ini merupakan di antara bentuk syukur yang berat yang tidak semua kaum muslimin bisa melakukannya, yaitu bersyukur dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur kepada Allah dengan hati bisa mereka lakukan. Dengan lisan juga tidak berat, tapi dengan amalan dan perbuatan disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejatinya semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin dekat diri kita kepada Allah. Semakin kita beribadah kepada Allah, semakin kita mendekatkan diri, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah, i'malu ala Daud syukra. Kalau seandainya kalian ingin betul-betul menjadi bersyukur, maka beramallah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan Allah menutup ayatnya dengan ucapan, ternyata mereka yang bersyukur itu hanyalah sedikit sahaja. Artinya bersyukur yang paling berat itu adalah bersyukur dengan beribadah kepada Allah. Artinya mereka yang diberikan nikmat,
kemudian mereka tidak mau beribadah, malah semakin jauh dari ibadah, maka tentu itu merupakan bukan lagi bagian nikmat untuk dirinya. Tapi para ulama menyebutkan itu adalah bagian daripada istidraj. Istidraj itu artinya Allah berikan, Allah berikan, Allah berikan, sehingga sampai waktunya dikala dia lalai dan betul-betul dalam kelalaiannya, maka Allah jatuhkan dia, sehingga dalam waktu itulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghinakan dirinya. Maka itulah yang disebut dengan istidraj. Dan tentunya kita ingin selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, terutama nikmat dikala Allah pilih kita menjadi tamunya, datang ke kota Mekah, bisa datang ke kota Madinah. Itu merupakan nikmat luar biasa yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin, dan Allah hadiahkan kita menjadi salah satunya. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba mereka mengucapkan salam, seolah-olah mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan semua kebaikan kepada Nabi dan hindarkan semua keburukan dari Nabi. Itu adalah kalimat salam yang mereka ucapkan. Kalimat salam dikala kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, atau dikala kita membaca tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa makna kita mengucapkan salam kepada Nabi? Maknanya kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan semua kebaikan untuk Nabi dan hindarkan semua keburukan dari Nabi. Itu makna salam. Dan salam atau assalam itu adalah bagian daripada sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara nama Allah dan sifatnya adalah assalam. Nah, salam inilah yang kita ucapkan untuk Nabi, yang maknanya agar semua kebaikan diberikan kepada Nabi dan semua keburukan dihindarkan dari Nabi. Kemudian setelah kita mengucapkan salam, maka kita juga mengucapkan salawat. Dan salawat kita kepada Nabi artinya adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salawat kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, sampaikan salawat ini kepada Nabi. Artinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna daripada salawat tersebut adalah berdoa kepada Allah. Dan poin penting yang harus kita ketahui, bahwa ibadah salam dan ibadah salawat merupakan ibadah yang paling mulia. Ibadah salam itu adalah ibadah yang mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu kalimatnya sama. Salam yang kita ucapkan itu pula lah salam yang diucapkan oleh ayahanda kita Adam alaihissalam. Sehingga dalam masalah salam, semua kaum muslimin mereka mengetahui kalimat yang harus diucapkan, Assalamualaikum atau Assalamu alayka ya Rasulullah. Semuanya sama, karena kalimat ini adalah kalimat yang mulai ada dari zaman Nabi Adam. Sedangkan solawat, solawat itu tidak demikian keadaannya. Solawat itu ikhwatul Islam, apabila kita melihat bagaimana para sahabat mereka bersolawat kepada Nabi SAW, maka pertanyaan mereka coba perhatikan baik-baik. Karena banyak di antara kaum muslimin mereka bersolawat kepada Nabi, tapi mereka tidak tahu tata caranya. Dan kita harus tahu, tidak akan mungkin ada solawat yang paling indah kecuali solawat yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Tidak mungkin ada di antara kaum muslimin yang mengatakan baca solawat ini, karena solawat ini fadilahnya, ini keutamaannya. Solawat yang paling indah itu adalah solawat yang keluar dari mulut Nabi SAW. Sehingga ikhwatul Islam, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang lafaz kita bersolawat kepada Nabi, semua pertanyaan para sahabat itu rata-rata sama. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana kami mengucapkan salam, karena salam itu semua orang tahu. Agama apapun, selama mereka agama samawi, maka kalimat mereka salamnya sama. Baik itu ahlul kitab, dari Yahudi, orang Nasara, salamnya sama, Assalamualaikum, dengan bahasa yang berbeda, tapi kalimat salamnya sama. Sedangkan salawat tidak demikian. Maka para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, kami tahu mengucapkan salam kepadamu, tata caranya kami tahu, ajarkan kepada kami bagaimana pula kami mengucapkan salawat. Kenapa para sahabat bertanya? Pertanyaan para sahabat ini ikhwatul Islam bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tahu mengucapkan cara bersolawat kepada Nabi, tapi mereka ingin mendengarkan kalimat solawat dari mulut Nabi itu sendiri. Karena tidak mungkin ada lafaz solawat yang paling bagus kecuali dari Nabi SAW. Bisa jadi para sahabat mereka tahu bagaimana mengucapkan solawat, tapi mereka menginginkan solawat yang keluar dari lisan Nabi. Makanya mereka bertanya.
Yang kedua, bisa jadi mereka tidak tahu, karena selawat itu khusus untuk Nabi. Kepada Nabi yang lainnya kita hanya mengucapkan salam, tapi untuk Nabi harus kita mengucapkan salam dan selawat. Artinya para sahabat tidak tahu dan mereka meminta diajarkan oleh Nabi SAW. Kita sebutkan sebagian lafaz di ikhwatul Islam agar kita tahu selawat mana yang biasa kita baca, karena lafaz selawat ini banyak. Yang pertama ikhwatul Islam, lafaz yang dikeluarkan dari salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Pertanyaannya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu? Apa jawaban Nabi? Kalau kalian ingin mengucapkan selawat, katakanlah kalimat ini tanpa ditambah satu huruf pun dan tanpa dikurangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat ini yang paling mudah dan rata-rata semua kita hafal. Dan kalimat yang kami ucapkan ini diriwayatkan oleh para ulama, terutama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian lafaz yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian riwayat yang ketiga dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Kemudian yang keempat dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, pertanyaannya sama dan Nabi pun mengatakan, kalau kalian ingin berselawat ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dari Amr bin Hizam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah beberapa selawat yang keluar dari lisan Nabi, dan kita harus ingat tidak mungkin ada selawat yang bisa mengalahkan selawat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Apakah mungkin ada orang yang datang mengucapkan kalimat selawat ini, pahalanya seperti ini? Pahala yang paling bagus itu adalah yang sesuai dengan kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Sehingga ikhwatul Islam, kalau seandainya kita ingin mengucapkan selawat, maka cari mana selawat yang keluar dari lisan Nabi yang diriwayatkan oleh para ulama, dan rata-rata yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah kitab yang semuanya kita kenal, masyhur dengan kitab selawatnya ikhwatul Islam, dan minimal kita mengucapkan selawat sallallahu wasallam wa baraka alaika, sallallahu wasallam wa baraka alaika. Sehingga tinggal bagaimana kita membiasakan lisan dan lidah ikhwatul Islam untuk selalu dan senantiasa mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan tentang sejarah Nabi dikala Nabi menghabiskan masa-masa terakhirnya di kota Madinah. Sebuah kenangan yang sangat indah yang mesti diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bagaimana cerita Nabi SAW dan bagaimana pula akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam bahwa di akhir kehidupan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW dia tidak lagi bisa berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, sehingga Nabi SAW mengumpulkan para istrinya sambil mengatakan, inni la astati' an adura bainakun, wahai istri-istriku, kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak lagi bisa berpindah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya. Fa in ra'aitunna an ta'zanli fa akuna 'inda Aisyah. Kalau seandainya kalian izinkan diriku, maka aku akan sakit di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Aisyah adalah wanita
atau istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dicintai oleh Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meminta permintaan ini. Makanya dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Al-Ahzab, kemarin kita menceritakan Al-Ahzab. Siapa yang masih ingat kapan terjadi perang Ahzab? Tahun ke perang Khandaq. Tahun ke 7 atau ke-8? Ke-5. Jangan lupa ya, perang Khandaq itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang yang namanya Abdullah. Abdullah ini banyak sekali orang namanya Abdullah. Dan Abdullah ini adalah Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian ikhwatul Islam, dia merasa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi kepada semua para sahabatnya. Semua dari mereka merasa dirinya yang paling dicintai oleh Nabi. Misalnya Abdullah merasa dirinya orang yang paling dicintai oleh Nabi. Kemudian misalnya sahabat yang lain merasa dirinya orang yang paling dicintai oleh Nabi. Artinya itu tidaklah terjadi kecuali dari muamalah yang paling indah dari Nabi kepada para sahabatnya. Sehingga setiap para sahabat merasa dirinya orang yang paling dia cintai. Nah, tiba-tiba Abdullah ini dia nekat ingin bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai?" Karena dia merasa dirinya yang paling dicintai oleh Nabi. Sehingga dia pun ingin memberanikan bertanya kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan, yang paling aku cintai. Langsung dijawab oleh Nabi dan didengarkan oleh beberapa orang sahabat yang ada, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Abdullah ini kembali bertanya kepada Nabi, "Wa minar rijal?" Ya Rasulullah, maksud pertanyaanku, siapa yang paling kau cintai dari kalangan laki-laki? Maka apa jawaban Nabi SAW? Qal abuha. Maka Nabi SAW langsung mengatakan ayahnya. Mudah bagi Nabi SAW mengatakan yang paling aku cintai dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi mengatakan abuha, ayahnya Aisyah. Artinya kalimat Aisyah termasuk ke dalam dua-duanya. Pertama Nabi mengatakan yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian dari kalangan laki-laki yang paling aku cintai, ayahnya Aisyah. Artinya nama Aisyah itu tidak ditinggal oleh Nabi SAW. Saking sayangnya Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian sahabat ini, Abdullah ini kembali bertanya. Ternyata karena dia menyangka dia yang paling sayang oleh Nabi, namun yang paling disayang oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia kembali bertanya, "Ya Rasulullah, summa man?" Kemudian siapa lagi yang paling kau sayangi? Maka Nabi mengatakan Umar. Kemudian sahabat Abdullah ini kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Disebutkan oleh Nabi Utsman. Kemudian belum juga muncul namanya. Dia selalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi?" Sampai pertanyaan nomor 21 belum masuk namanya. Kemudian setelah 21 kali dia bertanya, belum muncul namanya, maka dia pun menghentikan pertanyaannya. Takut-takut nanti namanya nomor 100. Artinya ikhwatul Islam, padahal dia merasa dirinya paling dicintai oleh Nabi, namun ternyata yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian disebutkan semua nama sahabat. Artinya kalau Abdullah saja merasa dirinya orang yang paling dicintai, padahal yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, adalah Umar. Bagaimana kira-kira perlakuan Nabi terhadap sahabat-sahabat yang derajatnya lebih daripada Abdullah ini? Artinya ikhwatul Islam, dari riwayat ini sangat jelas bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW sangat sayang kepadanya dan ingin selalu berada di sampingnya. Makanya dalam riwayat yang lain, dikala Nabi SAW sakit di awal-awal bulan Rabiul Awal, maka Nabi selalu bertanya, "Aina ana gadan? Aina ana gadan?" Besok saya di mana? Besok saya di mana? Karena Nabi SAW ingin berdekatan dan berada di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW, kemarin kita membacakan sebuah hadis yang sangat indah, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Inna kunna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu jami'a lam tughadar minna wahidah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, kami selalu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari kalangan istri Nabi yang meninggalkan Nabi. Fa aqbalat Fatimah alaiha salam tamshi. Kemudian tiba-tiba Fatimah datang ingin berjumpa dengan ayahnya
dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La wallahi ma takhfa min syatuha min syatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami tahu yang datang itu adalah Fatimah karena dia sangat mirip cara berjalannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian orang ikhwatul Islam, terutama karib kerabat Nabi, mereka sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepupunya yang bernama Ja'far. Ja'far bin Abi Talib, saudara daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan Ja'far ini ikhwatul Islam termasuk daripada Ahlul Bait. Sebelumnya kita telah menjelaskan sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad bahwa Ahlul Bait, siapa mereka Ahlul Bait, yang nanti kita akan kembali karena kita ada kewajiban yang harus kita lakukan terhadap keluarga Nabi. Ahlul Bait itu ikhwatul Islam yang mana kita berselawat kepadanya. Tadi di awal muqaddimah kita membacakan beberapa selawat, dan selawat terakhir adalah selawat untuk keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semua ini disebut dengan Ahlul Bait. Makanya ada kewajiban yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga kaum muslimin. Ada nilai yang luar biasa di dalam hati semua kaum muslimin karena bagaimanapun mereka adalah keturunan dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu ikhwatul Islam. Yang pertama istri Nabi. Istri Nabi termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, siapa lagi keluarga Nabi? Keluarganya Al-Abbas. Kemudian siapa lagi keluarga Nabi? Keluarganya Ja'far yang tadi kita bahas. Ja'far itu siapa? Abangnya saudaranya Ali bin Abi Talib. Jadi Ja'far ini ikhwatul Islam termasuk bagian daripada keluarga Nabi, Ahlul Bait. Kemudian siapa lagi? Abangnya Ja'far atau abangnya Ali yang paling besar. Anak Ali bin Abi Talib atau anak Abu Talib yang paling besar namanya Aqil. Atau ada yang menyebutkan Uqail atau Aqil. Aqil itu ikhwatul Islam juga termasuk bagian daripada Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu yang pertama adalah keluarga Nabi atau istri-istri Nabi, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Yang kedua adalah keluarganya Al-Abbas. Makanya apabila ada keluarga Nabi, di akhirnya disebut dengan Al-Abbasi atau Abbasi karena mereka nasabnya kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian begitu juga Alu Ja'far, kemudian begitu juga Alu Aqil, kemudian begitu juga dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua disebut dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada mereka lah kita selalu mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi. Ahlul Bait itu siapa? Tadi yang kita sebutkan. Wa azwajihi. Siapa azwajnya? Istri-istri Nabi. Wa dzurriyyatihi, dan dzurriyyatnya atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah orang-orang yang kita punya tanggung jawab kepadanya. Dan di antara salah satu tanggung jawab kaum muslimin atau kewajiban kaum muslimin adalah tidak boleh melupakan mereka di dalam salawat yang kita bacakan. Nah, salah satunya adalah Ja'far. Ja'far ini orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajar ikhwatul Islam, Ja'far itu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang berikutnya adalah Abu Sufyan. Pernah kemarin atau sebelumnya kita menyebutkan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ada dua. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Abu Sufyan itu ada dua. Yang pertama, dan kedua-duanya ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Sufyan yang selalu memerangi Nabi, dan yang kedua Abu Sufyan yang juga memerangi Nabi. Artinya kedua-duanya sama-sama memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka punya kekeluargaan dengan Nabi. Yang satu mertua Nabi, yang satu sepupu Nabi. Kedua-duanya punya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mertua Nabi? Abu Sufyan bin Harb, yang terkenal dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang anaknya bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah putrinya Abu Sufyan. Ketika dakwah ini di awal-awal berdakwah, maka yang beriman kepada Nabi adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah orang yang paling cepat beriman kepada Nabi. Maka dia termasuk orang yang hijrah ke Habasyah yang pertama. Karena hijrah ke Habasyah itu ada dua kali. Yang pertama jumlahnya 12 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan keluarganya atau putri Nabi bernama Ruqayyah. Kemudian tahap yang kedua dipimpin oleh Ja'far. Ada dua tahapan di kala mereka hijrah ke Habasyah. Dan salah satunya adalah Ummu Habibah. Ayahnya siapa? Ayahnya orang yang paling benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Abu Sufyan bin Harb. Namun dia tetap mertua Nabi. Kenapa mertua Nabi? Karena Ummu Habibah ini, Ummu Habibah salah satu istri Nabi, namanya adalah Ramlah.
dikala dia pergi ke Habasyah, maka meninggal suaminya di sana. Ketika suaminya meninggal, maka tentu sulit baginya untuk hidup di sana sebatang kara. Bagaimana caranya? Maka Nabi SAW menikah dengan Ramlah atau Ummu Habibah. Dan selalu kita ingatkan, pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah atau yang dikenal dengan Ramlah adalah pernikahan secara online. Jadi pernikahan online itu sejak zaman dahulu kala, semenjak Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah atau Ramlah. Kenapa demikian? Karena dikala Nabi menikah, Nabi berada di Madinah. Ummu Habibah dia berada di Habasyah. Kemudian terjadi pernikahan di sana. Nabi berada di Madinah, dia berada di Habasyah. Nabi melamarnya, kemudian langsung menikahinya melalui perantara. Maka terjadilah pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah. Maka itu merupakan hikmah ikhwatul Islam. Kalau ada terjadi pernikahan secara online, maka Nabi SAW lah yang pertama kali melakukannya. Dengan jarak-jarak tidaklah memisahkan atau tidaklah menghalangi seseorang melakukan pernikahan. Bisa dipahami ya? Tayyib ikhwatul Islam. Berat untuk diterapkan ya. Karena kita harus menikah, harus satu kalimat saja salah itu diulang sampai 7 kali. Bahkan disuruh mandi, bahkan disuruh lagi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Iya atau tidak? Pernikahan itu adalah sesuatu yang mudah. Online pun jadi. Dan yang pertama kali menerapkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Abu Sufyan. Dia mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah orang yang berada di geranda terdepan memusuhi Nabi. Yang kedua Abu Sufyan, sepupu Nabi. Abu Sufyan namanya Abu Sufyan bin Haris. Haris itu adalah paman Nabi. Paman Nabi ini dia sudah meninggal dan Nabi belum lagi menjadi Nabi. Dia sudah dahuluan meninggal. Anaknya bernama Abu Sufyan bin Haris. Nah, Abu Sufyan ini termasuk juga orang yang mirip dengan Nabi SAW. Tapi Abu Sufyan yang mana? Abu Sufyan bin Haris. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, yang juga mirip dengan Nabi SAW ada tentunya cucunya. Cucunya Hasan dan Husain. Cucu Nabi, kita selalu mengulang, cucu Nabi itu ada berapa jumlahnya? Cucu Nabi itu ikhwatul Islam jumlahnya ada 6 orang. Hafal baik-baik ya. Cucu Nabi itu ada 6 orang. 5 orang dilahirkan oleh Fatimah, 1 orang dilahirkan oleh Zainab radhiyallahu ta'ala anhuma. Zainab putri Nabi yang pertama melahirkan salah seorang wanita yang bernama Umamah. Umamah itu adalah cucu Nabi SAW yang pertama. Kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dia melahirkan Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulsum dan Zainab. Itu adalah cucu Nabi SAW dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi jangan kita beranggapan kalau cucu Nabi itu hanya 2 saja, Hasan dan Husain. Tidak. Cucu Nabi SAW ada 6 orang, 5 dari Fatimah dan 1 dari Zainab putri pertama Nabi SAW. Nah, yang paling mirip dengan Nabi SAW adalah cucu Nabi berdua orang yang bernama Hasan dan Husain. Dan kedua-duanya sama-sama mirip dengan Nabi SAW. Namun kalau ada di antara kita bertanya, siapa yang paling mirip dengan Nabi? Hasan atau Husain? Siapa yang bisa jawab? Yang paling mirip dengan Nabi siapa? Hasan atau Husain? Karena kedua-duanya mirip dengan Nabi SAW. Siapa yang bisa jawab? Hasan atau Husain? Hasan, yang lain? Husain. Nah, berbeda lagi ulama nih. Baik. Siapa yang menjawab Hasan salah, yang menjawab Husain juga salah. Karena pertanyaannya salah. Kedua-duanya mirip dengan Nabi. Hasan mirip yang bagian atasnya, Husain mirip yang bagian bawahnya. Artinya mereka berdua mengambil postur bentuk tubuh Nabi SAW. Yang satu bagian atas, yang satu bagian bawah. Sehingga siapa yang paling mirip? Tidak ada yang paling mirip. Kedua-duanya sama-sama mirip. Tapi bagian mananya? Yang satu bagian atas, yang satu bagian bawah. Dan mereka di antara cucu Nabi yang paling mirip dengan Nabi SAW. Nah, begitu juga dengan Fatimah. Fatimah itu dia tidak mirip dengan Nabi SAW mungkin karena dia wanita. Tapi ada di antara sifat yang mirip dengan Nabi. Salah satunya adalah gaya berjalan Nabi SAW. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, bagaimana Aisyah mengetahui yang datang itu adalah Fatimah. Wallahi, la wallahi, ma takfa min misyatuha min misyati Rasulullah SAW. Demi Allah, kami tidak lagi curiga, kami tidak lagi ragu-ragu kalau itu adalah Fatimah. Karena kami tahu bagaimana cara berjalan Fatimah.
persis mirip dengan Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, falamma ra'aha rahhab qal, ketika Nabi memperhatikan Fatimah, maka Nabi langsung menyambutnya dengan mengatakan marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Kemudian thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi, kemudian Nabi pun mendudukkan Fatimah di kanannya atau di kirinya. Thumma sarraha fabakat bukaan syadida, kemudian Nabi mengucapkan kata-kata yang tidak didengarkan oleh siapapun yang ada di dalam rumah kecuali dia dengan Fatimah. Artinya membisikkan sesuatu. Karena berbisik itu ikhwatul Islam tidak boleh kalau kita jumlahnya bertiga. Tapi kalau lebih dari bertiga maka tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Misalnya kita ada 3 orang, maka jangan pernah berbisik dengan teman kita tanpa dibawa yang lain. Akan menimbulkan kecurigaan di sana. Tapi kalau lebih daripada 3 orang maka tidak menjadi masalah. Bebas. Nah begitu juga Nabi SAW berbisik dengan Fatimah, dan di dalam rumah banyak orang, terutama istri Nabi semuanya ada di dalamnya. Maka dikala Nabi mendudukkan Fatimah di samping kanannya, Nabi mengungkapkan sesuatu kepada Fatimah yang tidak didengarkan oleh siapapun yang ada di dalam rumah. Kemudian dikala Nabi mengucapkan kata-kata ini, fabakat bukaan syadida, maka Fatimah menangis dengan tangisan yang kuat. Kemudian falamma ra'a husnaha sarrahat tsaniyah, dikala Nabi SAW melihat putrinya bersedih, karena Nabi SAW tidak tega dan tidak mau melihat putrinya bersedih. Fatimah itu ikhwatul Islam di antara salah satu kekhususannya, barang siapa yang menyakiti Fatimah, kata Nabi, berarti dia menyakiti diriku. Barang siapa yang membuat dia menangis, berarti seolah-olah dia membuat diriku menangis. Innaha hiya bid'atun minni, Fatimah itu bid'ah. Bid'ah itu bagian daripada tubuhku. Artinya saking sayangnya Nabi SAW kepada Fatimah. Kemudian falamma ra'a husnaha, ketika Nabi SAW melihat Fatimah dalam keadaan bersedih, sarrahat tsaniyah fa idza hiya tadhak, maka Nabi pun kembali memanggilnya, mengatakan kalimat-kalimat yang tidak ada satupun di dalam rumah mendengarkan kalimat tersebut. Dikala Nabi selesai mengungkapkan kata-kata tersebut, tadhak, maka Fatimah langsung tiba-tiba tersenyum. Kemudian ikhwatul Islam, orang yang paling penasaran karena Fatimah bersedih, tiba-tiba dalam waktu itu juga Fatimah tertawa dan tersenyum, maka tentu istri Nabi yang lain mereka penasaran. Dan orang yang paling penasaran itu adalah orang yang paling muda dari kalangan istri Nabi. Siapa yang paling muda dari kalangan istri Nabi? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia penasarannya tinggi. Fatimah, karena Aisyah ini ikhwatul Islam, Nabi SAW meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, umurnya masih 18 tahun. Kemudian faqultu laha, aku pun dikala melihat Fatimah, ana min baini nisa'i khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisir min bainina thumma ati tabkin. Dikala Fatimah ini keluar, karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini kepada Fatimah, maka Fatimah keluar. Dikala keluar, Aisyah yang tadi penasaran mengikuti Fatimah. Kemudian dia pun mulai bertanya, wahai Fatimah, berarti Fatimah itu adalah anak angkat atau anak sambung dari Aisyah. Aisyah itu adalah ibu sambung dari Fatimah. Bisa dipahami? Siapa yang paling tua, Fatimah atau Aisyah? Nah, siapa yang paling tua? Aisyah atau Fatimah? Siapa yang bisa jawab dengan alasan? Hah? Fatimah yang tua, apa alasannya? Fatimah anak daripada Sayyidina Khadijah. Siapa anak terakhir daripada Sayyidina Khadijah? Anak yang terakhir dia siapa? Anak Khadijah yang terakhir siapa? Fatimah? Salah. Silakan dijawab, tidak menjadi masalah, karena kita ingin sedikit demi sedikit mengetahui bagaimana keturunan Nabi SAW, putra putri Nabi SAW. Yang pertama dari anak Nabi namanya adalah Qasim. Yang kedua, seolah-olah anak Nabi dari Khadijah diawali dengan laki-laki, diakhiri dengan laki-laki. Ibrahim tidak. Ibrahim bukan anaknya Khadijah. Diawali dengan laki-laki. Nama anak laki-laki Nabi yang pertama Qasim. Maka Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Di antara salah satu panggilan Nabi, ya Abul Qasim, karena Nabi SAW bangga dipanggil dengan Abul Qasim.
Nabi selalu dipanggil dengan Abul Qasim. Kemudian anak Nabi yang kedua, semuanya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu putri semuanya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah yang terakhir dari perempuan. Baik. Kemudian baru terakhir Abdullah. Itulah rentetan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berarti anak terakhir Nabi adalah Abdullah. Anak kedua terakhir adalah Fatimah. Baik. Fatimah ini kapan lahirnya? Agar kita tahu kapan, apakah dia lebih tua dari Aisyah atau tidak. Baik, Aisyah kapan lahir? Aisyah kapan lahir? Siapa yang bisa jawab? Antara Fatimah dengan Aisyah, mana yang lebih tua? Aisyah atau Fatimah? Kita tidak bisa menjawabnya sampai kita tahu kapan mereka lahir. Fatimah ini lahir setelah Nabi menjadi Nabi atau sebelum menjadi Nabi? Apa jawabannya? Sesudah menjadi Nabi. Masya Allah. Siapa jawab? Pasti nih? Pasti. Berapa persen pastinya? 100/100. Masya Allah. Kalau 100/100, baik. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Walaupun jawabannya 100/100 salah lagi ya. Baik. Nah, berarti berapa? Berarti Nak Fatimah lahir sebelum Nabi menjadi Nabi. Bisa dipahami? Baik. Aisyah lahir setelah Nabi menjadi Nabi atau sebelum menjadi Nabi? Sebelum? Sesudah? Sebelum? Berapa yakinnya? 100% satu lagi? Tidak menjadi masalah. Masya Allah, barakallah baik. Semoga Allah menjaga kita semua ya. Walaupun jawabannya salah lagi 100% ya. Baik. Tidak ada yang benar ya. Baik. Aisyah lahir itu setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Bukankah Aisyah menikah dengan Nabi umurnya masih 6 tahun? Kapan Nabi menikah dengan Aisyah? Tahun ke? Kapan? Jangan lagi ada yang berani 100% benar. Baik, siapa? Kapan Nabi menikah dengan Aisyah? Dikala Aisyah berumur 6 tahun. Siapa mengatakan kalau Aisyah sedang berumur 6 tahun dikala Nabi menikah dengan dirinya? Aisyah itu sendiri. Nabi menikah dengan diriku dan aku masih berumur 6 tahun. Pertanyaannya, kapan Nabi menikah dengan Aisyah? Setelah Ibunda Khadijah wafat. Kapan Ibunda kita Khadijah wafat? Tahun ke-10. Berarti Nabi menikah dengan Aisyah bisa jadi tahun ke-11 atau 12 kenabian dikala Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah. Taib, anggaplah tahun ke-11 Hijriah atau 11 kenabian dikurangi 6. Berapa? 11 dikurang 6. Berarti kira-kira Aisyah lahir pada tahun ke-5 dari kenabian. Sedangkan Fatimah lahir sebelum Nabi menjadi Nabi atau setelah menjadi Nabi? Sebelumnya. Berarti yang tua adalah Aisyah. Fatimah. Yang tua adalah Fatimah. Jelas sampai di sini? Artinya Fatimah itu adalah anak sambung dari Aisyah. Dan Aisyah adalah ibu tiri daripada Fatimah. Artinya Fatimah lebih tua daripada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Nanti jangan lupa lagi ya. Baik ikhwatul Islam. Nah, Fatimah dikala dia keluar dari Nabi, maka dicari oleh Aisyah. Walaupun Aisyah ini lebih muda. Pada waktu itu umurnya kurang lebih 28 atau 18 tahun. Karena Fatimah meninggal ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan Fatimah meninggal umurnya kurang lebih 25 dan maksimal 29 tahun. Dan Fatimah meninggal 6 bulan setelah ayahnya meninggal. Artinya Fatimah meninggal juga pada tahun itu. Nabi meninggal pada tahun ke 910. Sebelah. Sudah betul jawabannya, silakan Pak. Masya Allah. Ini muhawalah al-akhirah. Bisa di Masya Allah. Syukran Pak Haji ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nabi meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Berarti Fatimah juga meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Karena jaraknya dia meninggal dengan ayahandanya adalah 6 bulan sahaja. Artinya anggaplah Fatimah meninggal pada tahun ke-11 Hijriah ini umurnya 25 tahun. Berarti kapan dia lahir? Ayo, kapan dia lahir?
Ini semuanya pada menghadap ke atas nih, mau berpikir atau gimana nih? Atau minta wahyu dulu? Lahir. Kapan tadi Fatimah lahir? Kira-kira Fatimah meninggalnya umurnya 25 tahun. Kapan Fatimah lahir? Berarti kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Karena Nabi berdakwah 23 tahun. Kurangi 2. Berarti kira-kira Nabi berumur 38 tahun. Maka lahirlah yang namanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Paling tidak ikhwatul Islam, kita melihat, mengetahui sejarah keluarga Nabi SAW, terutama wanita-wanita mulia. Fatimah wanita mulia. Apa kemuliaannya nanti akan kita sebutkan dalam riwayat ini. Karena wanita mulia kita harus mengetahuinya, karena mereka semuanya adalah penduduk surga yang masih ada di dunia. Dulu di zaman Nabi mereka sudah menjadi penduduk surga, padahal mereka masih hidup bersama Rasulullah SAW. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala Fatimah keluar dari rumah ayahandanya, kemudian langsung diikuti oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah ini penasarannya tinggi. Kemudian dia mengatakan, wahai Fatimah, karena secara umur Fatimah lebih tua, tapi kalau secara status bagaimanapun dia adalah anak. Jadi serba-serbi jadinya. Dipanggil Fatimah lebih tua, dipanggil kakak, itu adalah ibu tirinya atau anak sambungnya. Sehingga ikhwatul Islam, apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ana min baini nisa'i khasaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikala kamu datang, aku bersama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara khusus dengan dirimu? Apa alasannya? Yang mana dikala engkau berbicara dengan Nabi atau Nabi berbicara dengan dirimu, thumma anti tabkin, kemudian kau menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altuha amma sarraki. Qalat, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menceritakan kepada dirimu engkau menangis, kemudian engkau tertawa, apa sih yang kalian bicarakan kalian berdua? Apa pembicaraan kalian ketika engkau bercerita dengan Nabi, engkau menangis dan engkau pula tertawa? Apa masalahnya? Apa ceritanya? Apa jawaban Fatimah? Fatimah tidak mau menjawabnya. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak mungkin bercerita dengan Fatimah dan ditutup dari pendengaran yang lainnya, kecuali itu adalah rahasia Nabi dengan Fatimah. Artinya rahasia. Kalau tidak rahasia, maka Nabi akan menyebutkan kepada Fatimah dan didengarkan oleh semua keluarga yang lainnya. Karena apa bedanya? Ini istri Nabi, ini anak Nabi, ini putri Nabi. Tapi dikala Nabi mengkhususkan pembicaraan dengan Fatimah, maknanya itu adalah rahasia Nabi dengan Fatimah. Makanya Fatimah mengatakan, ma kuntu liufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirra. Wahai Aisyah, wahai bunda, tidak mungkin aku membongkar rahasia diriku dengan Nabi, karena tidak mungkin Nabi bercerita antara diriku dengan dirinya, kecuali itu adalah rahasia. Kemudian ikhwatul Islam, kapan ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia terus senantiasa membayangkan apa sih pembicaraan antara Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat ini senantiasa ingin ditanyakan oleh Aisyah kepada Fatimah, sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Nabi wafat, maka kita tahu bagaimana keadaan Fatimah. Fatimah dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tentunya dia bersedih. Kesedihan itulah yang membuat dia sakit. Kesedihan yang dirasakan oleh Fatimah berpisah dengan ayahnya betul-betul berefek kepada dirinya. Bahkan 6 bulan lamanya ikhwatul Islam, Fatimah terbaring di rumahnya, dijaga oleh suaminya yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya selalu kita menyebutkan wafatnya Rasulullah SAW bukan perkara yang mudah, perkara yang berat. Kita hanya sekedar mendengarkan cerita, tapi bagaimana mereka yang menyaksikan wafatnya baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Mendengar cerita saja kadang-kadang kita bersedih, dan wajib bagi kita bersedih, karena wafatnya Nabi itu adalah musibah bagi seluruh dunia, dan itu ada tanda kiamat akan terjadi. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, u'dud sittan baina yadi sa'ah, hitunglah 6 perkara, kalau 6 perkara ini terjadi, maka terjadi hari kiamat. Kemudian apa kata Nabi? Mauti, salah satunya adalah wafatnya diriku, maka itu akan terjadi hari kiamat setelahnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW wafat, maka Fatimah ini lebih banyak berada di rumahnya dalam keadaan sakit, sehingga dia jarang keluar bertemu dengan kaum muslimin. Jangankan manusia, kita selalu menyebutkan onta Nabi saja, hewan onta Nabi SAW yang bernama Qaswa,
yang selalu kita panggil atau yang selalu disebutkan oleh ulama sejarah yang bernama Qaswa. Dikala Nabi meninggal, dia pun sama statusnya dengan manusia. Artinya, dikala Nabi wafat, dia bersedih, tidak mau makan, tidak mau minum. Padahal itu onta, hewan kalau bahasa kitanya. Dia tidak punya akal, dia tidak punya akal pikiran untuk berfikir. Iya, dia ada akalnya, tapi tidak bisa dijadikan untuk berfikir sama dengan hewan-hewan yang lainnya. Tapi dikala Nabi wafat, dia tidak bisa menerima atau sulit baginya untuk menerima kenyataan tersebut, sehingga dia tidak makan, tidak minum. Berapa lama? 3 bulan lamanya. Kemudian setelah 3 bulan, dia pun akhirnya mati. Coba bayangkan, itu unta Nabi SAW. Bagaimana tentunya dengan putri Nabi SAW atau juga para sahabat yang lainnya. Dan salah satu yang merasakan kesedihan yang luar biasa adalah Fatimah. Makanya 6 bulan jarak dirinya dengan Nabi SAW, Fatimah menyusul Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Fatimah ini berada di rumahnya, Ibunda Aisyah selalu terbayang-bayang cerita yang pernah terjadi antara Nabi dan Fatimah. Maka setelah Nabi SAW wafat, falamma tufiya faqultu laha. Kemudian ketika Nabi wafat, Aisyah kembali datang kepada Fatimah. Maka aku pun mengatakan kepadanya, azamtu alaiki bima li alaiki minal haq lamma akhbartani. Kemudian Aisyah datang, kemudian kembali bertanya kepada Fatimah. Namun pertanyaan ini diawali dengan sebuah kalimat, azamtu, aku bertekad, alaiki bima li alaiki minal haq. Aku bertekad kepadamu wahai Fatimah, aku tidak akan mau keluar, dan engkau harus tahu apa hubungan diriku dan dirimu. Kita memiliki hak dan kewajiban. Karena tadi kita menyebutkan Aisyah itu adalah seolah-olah ibu bagi Fatimah. Maka kenapa Aisyah mengatakan kalimat ini? Agar Fatimah memberitahukan rahasia tersebut, apa yang terjadi antara Nabi dengan dirinya. Kemudian qalat, maka Fatimah menjawab, ammal an fana'am. Wahai Aisyah, sekarang maka aku akan beritahukan kepadamu apa rahasia yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW antara diriku dan dirimu. Kemudian qalat, amma hina sarrani fil amri al-awwal fa innahu akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'an kulla sanah marratan wa innahu qad a'radani bihi al-'am marratain. Pada bisikan yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, Jibril biasanya mengajarkan kepadaku Al-Quran, baik itu menyampaikan atau diulang atau dibaca, biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Artinya Nabi SAW, di antara maknanya, Nabi SAW juga membacakan Al-Quran kepada Jibril, atau Jibril membacakan Quran diperdengarkan kepada Nabi SAW 1 kali dalam 1 tahun. Setiap tahun Nabi setoran, atau setiap tahun Nabi mendengarkan Al-Quran secara utuh. Kemudian tahun berikutnya begitu juga, karena ada tambahan. Tahun berikutnya begitu juga, diulang lagi karena ada tambahan yang lain, sampai Al-Quran itu disempurnakan turunnya. Namun tiba-tiba pada tahun-tahun terakhir, pada tahun akhir, kurang lebih pada tahun ke-10 Hijriah atau di awal-awal 11 Hijriah, Jibril membacakan Quran kepada Nabi itu 2 kali. Biasanya 1 kali, namun tahun ini 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Apa kata Rasulullah SAW? Wala aral ajal illa qad iqtarab. Dan aku merasakan yang demikian wahai Fatimah. Ini adalah bisikan pertama Nabi SAW kepada putrinya. Yang pertama yang membuat Fatimah itu menangis, karena Nabi mengatakan biasanya Jibril datang kepadaku sekali saja dalam 1 tahun, dalam masalah khusus, dalam masalah Quran. Bukan berarti Jibril tidak lagi datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Jibril selalu datang kepada Nabi, tapi khusus untuk Quran 1 kali dalam 1 tahun sahaja. Tapi dikala tahun terakhir 2 kali. Apa kata Nabi? Wala ara, dan aku tidak melihat yang demikian kecuali bahwa itu adalah pertanda ajalku semakin dekat. Artinya aku akan meninggal. Dan kalimat ini ikhwatul Islam, karena kalimat Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, ketahuilah bahwa tanda diriku dekat ajalnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ini. Dan Fatimah paham apa makna yang disebutkan oleh ayahnya, sehingga dikala Nabi SAW mengatakan yang demikian, siapa yang tidak bersedih? Itu ayahnya, itu orang yang paling sayang kepada dirinya. Nabi, hubungan Nabi dengan Fatimah, hubungan yang sulit bagi kita untuk memberikan sifat. Artinya sangat luar biasa keindahannya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ketika Nabi mengatakan yang demikian, maka Nabi berpesan kepada Fatimah, fattaqillaha wasbiri. Wahai Fatimah, kalau seandainya aku wafat, aku dipanggil oleh Allah, datang malaikat maut mencabut nyawaku, fattaqillah, engkau hendaklah menjadi wanita yang bertakwa dan menjadi wanita-wanita yang bersabar.
Kemudian ikhwatul Islam, fa inni ni'mas salafu ana laki. Karena sesungguhnya orang yang terbaik yang mendahului dirimu adalah diriku. Artinya apa ikhwatul Islam? Di sini juga ada bahasa dari Nabi SAW. Berarti antara kita berdua, aku yang dahulu meninggal, kemudian kamu yang akan menyusulnya. Itu merupakan kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Qalat fabakaitu bukai alladhi ra'aiti. Dikala Nabi mengatakan kalimat ini, bahwa Nabi mengatakan ajalnya sudah dekat, maka pasti aku menangis sebagaimana engkau melihat diriku. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Kemudian falamma ra'a jaz'i. Dikala Nabi melihat diriku menangis, bersedih, sarrani tsaniyah. Maka Nabi kembali memanggil diriku dan mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah. Ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin? Wahai Fatimah. Ini bisikan Nabi SAW yang kedua kepada Fatimah. Tidakkah engkau bangga dan tidakkah engkau rela, tidakkah engkau rida bahwa engkau itu adalah pemimpin seluruh wanita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya Fatimah menjadi pemimpin semua wanita yang ada di dalam surga, berarti sebentar lagi Fatimah radhiyallahu taala anha akan menyusul ayahnya. Sebagaimana kalimat sebelumnya disebutkan di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, ketika Fatimah bersedih mendengarkan bahwa Nabi SAW akan dipanggil oleh Allah, maka Nabi kembali mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya orang yang pertama kali menyusul diriku dari keluargaku adalah kamu. Dan Fatimah ingin selalu bersama ayahnya. Maka dengan itu pula lah Fatimah merasa bangga dan bahagia karena dia tidak akan lama berpisah dengan ayahnya. Makanya tadi kita menyebutkan jarak 6 bulan saja Fatimah menyusul ayahandanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat ini, ketika Fatimah menyusul Nabi, maka Nabi menyebutkan kemuliaan untuk dirinya. Wahai Fatimah, engkau itu adalah putriku, engkau itu adalah darah dagingku, dan engkau akan menjadi permaisuri bidadari semua di atas bidadari yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wajar ikhwatul Islam, ibunya adalah Khadijah. Khadijah itu, dikala dia berada di dunia, malaikat datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan salamku kepada Khadijah. Dia masih hidup. Kemudian apa kata Nabi? Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi? Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada Khadijah dan kabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan sifatnya 1, 2, dan 3. Artinya dia masih hidup. Dan malaikat Jibril menyampaikan salam kepadanya dan menyebutkan dia penduduk surga, dan menyebutkan surga mana yang akan dia tempati. Itu ibunya Khadijah. Begitu juga dengan putrinya Fatimah. Khadijah, Fatimah sama-sama dicintai oleh Nabi SAW dan sama-sama menjadi permaisurinya, bidadari yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, au sayyidatan nisa'i hadhil ummah. Sesungguhnya Fatimah, engkau wahai Fatimah akan menjadi pemimpinnya wanita-wanita dari kalangan umat ini. Artinya wanita yang paling tinggi statusnya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan juga setelah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga wanita-wanita yang memiliki kemuliaan dan kelebihan ini ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahui bagaimana keadaannya, bagaimana sejarahnya, karena mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dan mereka memiliki hubungan dan kedekatan yang kuat dengan Rasulullah SAW. Kemudian di ikhwatul Islam, maka itulah yang menyebabkan diriku tersenyum, kata Fatimah kepada Aisyah, sehingga dengannya Aisyah pun merasa lega. Ternyata itulah rahasia antara Nabi SAW dengan dirinya. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, setelah Fatimah keluar dari berziarah melihat ayahnya, maka yang tersisa di sana adalah istri-istri Nabi SAW. Kemudian di ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan bahwa Nabi SAW meninggal di hari Senin, dan hari Senin itu adalah hari yang paling memiliki nilai sejarah. Hari Senin Nabi lahir, hari Senin Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, hari Senin Nabi hijrah ke kota Madinah, dan hari Senin Nabi pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang berikutnya, masih dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, karena kemarin kita menyebutkan bahwa rata-rata riwayat yang bercerita tentang kehidupan Nabi itu berasal dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Dan hadis ini ikhwatul Islam
adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Aisyah mengatakan, "Inna min ni'amillahi alaihi." Sesungguhnya di antara karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diriku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Sesungguhnya Nabi tidaklah wafat kecuali di rumahku. Wa fi yaumi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hariku. Artinya, walaupun Nabi minta izin kepada istri yang lainnya, dan hari Senin di mana Nabi wafat itu betul-betul hari untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena untuk Aisyah harinya ada dua. Yang satu adalah hari untuk dirinya, yang satu adalah hari yang diberikan oleh Saudah. Saudah itu adalah istri kedua Nabi. Setelah Khadijah meninggal, maka Nabi menikah dengan Saudah. Kemudian setelah Nabi menikah dengan Saudah, baru Nabi menikah dengan Aisyah. Saudah ini sudah tua. Kemudian dia mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambil hariku." Artinya hari jatah untuk Saudah. Karena dia di kota Islam, walaupun Nabi SAW tidak datang ke rumahnya, tidak ada bagiannya karena kerelaannya, yang dia inginkan adalah bagaimana statusnya menjadi ummahatul mukminin. Yang dia inginkan adalah bagaimana menjadi istri Nabi SAW. Saudah itu lebih tua dari Khadijah. Artinya sangat tua. Nabi menikah dengannya, kemudian Nabi menikah dengan Aisyah. Sehingga di antara salah satu kearifan Saudah, dia mengatakan kepada Nabi dan kepada Aisyah, "Ya Rasulullah, aku jadikan hariku untuk Aisyah." Artinya 2 hari untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di antara 2 hari ini, salah satu hari Aisyah adalah hari Senin. Artinya kalau seandainya Nabi tidak diizinkan oleh keluarganya untuk menetap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Allah tidak mau kecuali Nabi wafat di harinya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Tapi tidak mungkin istri Nabi tidak mengizinkan Nabi. Makanya di awal tadi kita menyebutkan, "Inilah astati an adura bainakun." Wahai istriku, aku tidak bisa lagi berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Kemudian Nabi minta izin. Kalau para istri tidak mengizinkan, maka pada akhirnya wafatnya Nabi akan tetap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi setelah istri Nabi mengizinkannya. Walaupun mereka mengizinkannya, maka tetap wafatnya Nabi di harinya Aisyah. Tentu itu sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, wa baina sahri wa nahri. Kemudian Nabi wafat. Di mana Nabi wafat? Di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam pelukan ibunda kita Aisyah, berbaring. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah, dan Aisyah senantiasa memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah, dan ini merupakan di antara keindahan yang Aisyah bangga dengannya. Apa yang dibanggakan oleh Aisyah? Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautih. Dan tidaklah Nabi wafat kecuali Allah kumpulkan air liurku dan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya makna ini kita tidak akan tahu maknanya kecuali sambungan daripada hadis ini. Karena Nabi tidak wafat kecuali bercampur bersatu air ludah Nabi dengan air ludah Aisyah. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Sambungan hadisnya. Apa sambungan hadisnya? Besok lagi kita sambung, karena waktunya habis ya. Tapi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kita bercerita, mempelajari, mendalami sejarah Nabi, akhir kehidupan Nabi, keluarga Nabi, kita pun termasuk orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi SAW. Dan kita selalu mengatakan mencintai Nabi tidak mudah. Tidak semua orang yang mengatakan aku cinta Nabi, mereka mendapatkan kecintaan dari Nabi. Cinta Nabi butuh bukti. Apa bukti kita mencintai Nabi SAW? Dan di antara bukti kita mencintai Nabi SAW adalah mempelajari tentang sejarah Nabi itu sendiri. Maka kaum muslimin tidak mungkin mereka kuat cintanya kepada Nabi kalau mereka tidak kenal kepada Nabinya. Makanya ada pepatah yang selalu kita ulang dan didengarkan oleh kaum muslimin. Tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Bagaimana kita cinta kepada Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi? Kita tidak tahu sejarah Nabi, kita tidak tahu perjuangan Nabi SAW. Sehingga di antara bukti kita cinta Nabi, maka pelajarilah sejarah Nabi. Maka kita pun bertanya, sudah berapa kali kira-kira kita menamatkan sejarah Nabi SAW? Sudah berapa buku yang kita beli? Yang lain bisa kita beli, handphone bisa kita beli, kemudian kendaraan kita bisa membelinya, rumah kita juga bisa membelinya. Apakah buku sejarah Nabi sulit bagi kita untuk membelinya? Itu bukti cinta kita kepada Nabi.
Kemudian karena apabila buku itu sudah ada, diletakkan di samping tempat duduk, di samping tempat tidur, kemudian paling tidak kita baca satu hari cukup, 1 halaman, 2 halaman. Ada usaha yang kita lakukan untuk mencintai Nabi. Kalau tidak demikian, kapan lagi kita akan mengetahui tentang sejarah Nabi? Kapan lagi kita akan mempelajari tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka selalu kita mengucapkan ikhwatul Islam, di antara perkataan para ulama, kalau kalian ingin melihat bagaimana kadar kuatnya cinta seseorang kepada nabinya, maka ditanya kepada mereka bagaimana kadar kesanggupan mereka mengetahui tentang sejarah Nabi itu sendiri. Artinya kadar cinta tergantung pengetahuan kita tentang Nabi. Kalau kita tidak tahu tentang Nabi, jangan kita katakan aku cinta kepada Nabi, kecuali kita sudah membacanya, mengetahuinya. Kita semuanya mengatakan aku cinta Nabi. Mana buktinya? Di antara buktinya, ini sejarah Nabi, aku sudah baca, aku sudah membaca 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab. Itu baru cinta kepada Nabi. Mengatakan cinta kepada Nabi dengan lisan mudah, semua kita bisa mengatakannya. Iya, itu bagian daripada cinta. Tapi cinta yang sesungguhnya, ukurannya pengetahuan kita tentang Nabi itu sendiri. Semakin kita tahu seluk-beluk sejarah perjuangan pengorbanan Nabi, maka cinta semakin mekar, semakin berkembang, semakin kita senantiasa ingat kepada Nabi. Karena orang yang mencintai tidak akan pernah lupa kepada orang yang dia cintai. Dan kita mencintai Nabi SAW, dan semoga kecintaan ini bisa berujung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada bahasa, kata-kata yang salah dan silap kami mengucapkannya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, menjadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Dan semoga kita selalu diberikan keistiqamahan dan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله